Halo, assalamualaikum sahabat UA Channel. Kali ini saya akan membagikan resep cara membuat lapis tenun. Karena motifnya yang unik dan indah ini, dan dimana-mana ramai orang membuatnya. Dan kalian bisa aja ganti warnanya sesuai dengan selera masing-masing. Daripada berlama-lama, langsung saja mari kita membuat. Bahan yang diperlukan: 500 gram tepung terigu, 550 gram gula pasir, 500 gram tepung tapioka atau tepung kanji, 2400 ml santan cair, 3 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan air kapur sirih, dan terakhir pewarna makanan. Saya pakai pewarna makanan merah muda, hijau, orange, coklat, dan putih. Perisa vanila boleh diganti dengan daun pandan ya. Langkah pertama, tuangkan santan cair ke dalam panci. Kemudian masukkan 550 gram gula pasir. Kalau kurang manis boleh kalian tambahkan gula lagi. Kemudian setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan ikat simpul. Kemudian diaduk-aduk sampai benar-benar mendidih. Jika sudah mendidih, kemudian matikan api dan buang daun pandannya dulu. Lalu biarkan dingin terlebih dahulu. Jika sudah dingin, kemudian masukkan tepung terigu, aduk-aduk. Lalu masukkan tepung kanji dan aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Tidak lupa masukkan juga 2 sendok makan air kapur sirih sambil terus diaduk-aduk. Lalu saring adonan supaya adonan tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya, bagi 3 adonan masing-masing 2 sendok sayur. Kemudian kasih pewarna makanan hijau di mangkuk pertama dan sedikit dicampur dengan warna orange. Aduk-aduk hingga rata. Kemudian 2 sendok sayur lagi. Kasih pewarna makanan merah muda, lalu aduk-aduk. Kemudian 2 sendok sayur lagi. Kasih pewarna makanan orange dan aduk-aduk hingga rata. Lalu di masing-masing warna saya tambahkan 1 sendok makan tepung kanji,
Aduk-aduk hingga tercampur rata. Berhubung saya nggak punya botol kecap, jadi saya masukkan ke kantong seperti ini. Selanjutnya, sisa adonan kita bagi adonan dengan takaran 10 sendok sayur. Kemudian saya pakai warna coklat untuk adonan dasar atau adonan bingkainya. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian adonan putih ini saya tambahkan pewarna makanan putih supaya hasilnya lebih solid. Jadi untuk adonan dasarnya atau frame-nya saya menggunakan warna putih dan coklat ya. Kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan loyang yang akan kita pakai seperti ini dan olesi dengan sedikit minyak supaya saat mengeluarkan adonan menjadi lebih mudah. Panaskan kukusan terlebih dahulu, dan jika pancinya seperti ini, jangan lupa tutupnya dialasi dengan serbet bersih ya. Tahap pertama, tuangkan adonan dasar warna coklat sebanyak 180 ml. Tutup kukusan selama 5 menit hingga adonan matang. Setelah 5 menit, kemudian timpa dengan adonan warna putih sebanyak 180 ml dan ratakan dengan sendok. Tutup kembali dan kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, timpa lagi lapisan dengan adonan coklat sebanyak 180 ml. Ratakan. Kemudian kukus lagi selama 5 menit. Nah bunda, pembuatan bingkai bagian bawah selesai ya. Selanjutnya kita masukkan ke adonan pembatas dengan adonan warna putih sebanyak 130 ml. Ratakan dengan sendok dan kukus selama 5 menit. Setelah adonan pembatas mengeras, sekarang kita masuk ke motif tenun. Garis dengan adonan hijau dengan jarak sekitar 4 cm seperti ini. Lalu tambahkan warna merah muda sebanyak 4 cm lagi dari garis hijau tadi. Jika melebar tinggal rapikan pakai tangan aja ya. Lanjut warna orange dengan jarak 4 cm. Lalu kembali warna merah muda dengan jarak 4 cm dari warna orange. Terakhir warna hijau dengan posisi mentok sekitar 4 cm dari garis warna merah muda tadi. Tutup, kukus selama 5 menit. Buka tutup kukusan. Lalu timpa dengan adonan pembatas sebanyak 130 ml. Ratakan dengan sendok. Lalu kukus selama 5 menit. Lanjut motif lapisan kedua masih di tingkat 1. Lanjut garis ulang dengan warna yang sama dengan motif sebelumnya. Geser sedikit dari warna sebelumnya ya. Gesernya dari arah sebelah kanan dari badan kita. Seperti ini.
Begitu juga dengan motif merah muda, orange, dan hijau. Semuanya ditimpa lagi dengan warna dan takaran yang sama dengan sebelumnya, dengan cara digeser ke arah kanan. Hasilnya seperti ini. Kita tutup dan kukus lagi selama 5 menit. Selanjutnya, timpa lagi dengan adonan pembatas warna putih sebanyak 130 ml. Ratakan dengan sendok. Lalu kukus lagi selama 5 menit. Selanjutnya, lanjut lagi ke motif lapisan ketiga tingkat 1. Sama dengan sebelumnya, garis lagi motif hijau seperti ini. Garis lagi motif merah muda, geser sedikit ke kanan seperti ini. Warna orange. Dan garis lagi dengan warna merah muda. Lanjut warna hijau, geser sedikit ke kanan seperti ini. Kemudian kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit, lalu kita timpa lagi dengan adonan pembatas sebanyak 130 ml. Ratakan dengan sendok. Tutup kembali dan kukus selama 5 menit lagi. Setelah adonan mengeras, lanjut lagi ke motif lapisan keempat tingkat 1. Garis lagi motif hijau ke arah kanan seperti ini. Masih sama dengan motif sebelumnya. Jika ada adonan yang melebar, rapikan saja pakai tangan ya. Tutup dan kukus lagi selama 5 menit. Jika sudah mengeras, lanjut timpa lagi dengan adonan pembatas sebanyak 130 ml. Ratakan dengan sendok, lalu kukus 5 menit. Lanjut lagi, ini sudah motif lapisan ke-6 tingkat 2 ya. Tadi motif lapisan ke-5 tingkat 1 sama dengan motif sebelumnya. Supaya nggak lama, jadi saya percepat durasinya ke motif lapisan ke-6 tingkat 2 ini. Jadi jangan bingung ya. Di motif ke-6 tingkat 2 ini polanya sama, digaris ke motif sebelumnya, tetapi digeser ke arah kiri dari badan kita. Seperti ini. Kemudian tutup dan kukus selama 5 menit.
Kemudian, timpa lagi dengan adonan pembatas sebanyak 130 ml. Ratakan dengan sendok. Dan kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian kita masuk ke motif lapisan ke-8 tingkat 2. Seperti biasa, saya percepat durasinya. Jadi motif lapisan ke-7 tadi polanya sama ya, di garis ke arah kiri dari badan kita. Yang ini sudah motif ke-8 tingkat 2. Jadi motif ke tingkat 2 ini digaris ke arah kiri semua ya, seperti ini. Kemudian tutup dan kukus kembali selama 5 menit. Selanjutnya, timpa lagi dengan adonan pembatas sebanyak 130 ml. Tutup dan kukus selama 5 menit. Dan ini motif yang terakhir, masih sama dengan motif sebelumnya, digeser ke arah kiri dari badan kita. Seluruh motif ini ada 9 larik ya. Motif tingkat 1 ada 5 larik, dan motif tingkat 2 ada 4 larik, total jadi 9 larik. Jadi jelas ya. Jika sudah, kemudian tutup dan kukus lagi selama 5 menit. Selanjutnya, tuangkan adonan pembatas, timpa adonan putih sebanyak 130 ml. Ratakan dengan sendok dan kukus selama 5 menit. Selanjutnya, tuangkan adonan dasar warna coklat sebanyak 180 ml. Nah, ini udah mau selesai. Sedikit lagi mau penuh loyangnya. Tutup lagi dan kukus selama 5 menit lagi. Selanjutnya, timpa lagi adonan dasar warna putih sebanyak 180 ml. Tutup dan kukus selama 5 menit lagi. Lanjut, timpa lagi adonan dasar warna coklat sebanyak 180 ml. Ratakan dengan sendok. Dan terakhir kita kukus selama 25 menit atau sampai mengeras. Setelah itu dinginkan sampai benar-benar dingin ya, baru bisa dipotong-potong. Nah, ini dia kelihatan jika lapis tenunnya benar-benar dingin, dan ini sudah saya dinginkan selama semalaman di suhu ruang. Dan sudah siap dibalik dan dipotong ya. Supaya tidak lengket, potonglah menggunakan pisau yang sudah dialasi dengan plastik seperti ini. Nah, lihat hasilnya, sangat memuaskan ya. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan jika kalian suka videonya, silahkan like, komen yang positif, subscribe,
dan aktifkan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih.